Saat berkendara, kita boleh jalan kalau lampunya sudah hijau. Dimanapun akan begitu, kecuali di Jepang, karena di sana lampu hijau berwarna biru. Jadi, bahasa Jepang lama memakai kata ao untuk mengartikan warna biru dan hijau. Meski bahasa Jepang modern sudah punya kata khusus untuk mengartikan hijau, para ahli bahasa menolaknya, sehingga pemerintah membiarkan warna ao pada lampu lalu lintas. Warnanya memang hijau kok, cuma coraknya kebiruan, sehingga kita melihatnya sebagai biru. Kalau pernah berkeliling Jepang, kamu pasti juga pernah melihat noren, kain mirip tirai yang tergantung di depan pintu masuk restoran atau toko. Kamu bisa tahu tokonya buka cuma dengan melihat noren ini. Kalau di pintunya tergantung noren, artinya tempat itu masih buka. Kalau tidak ada, berarti sudah tutup. Oke, coba cari tempat lain saja. Pada noren biasanya juga tertulis nama restoran atau toko. Semakin kotor tirainya justru semakin bagus. Enggak kok, tapi kata orang Jepang, kalau tirainya kotor berarti banyak pelanggan yang sudah menyentuhnya saat masuk toko. Orang Jepang sangat tepat waktu. Di negara ini semuanya serba tepat waktu, baik saat menghadiri pertemuan maupun saat di transportasi umum. Kereta apinya juga begitu, sampai-sampai kalau ada keterlambatan 1 menit saja, perusahaan kereta akan memberi para karyawan surat permohonan maaf yang nantinya diserahkan ke atasan mereka sebagai bukti. Tapi sistem kereta api Jepang juga punya kelemahan. Gerbong kereta Tokyo biasanya penuh sesak sehingga staf jawatan kereta alias tukang dorong profesional harus membantu mendorong para penumpang memasuki kereta. Tugas mereka menjejalkan penumpang ke dalam kereta yang ramai agar bisa bepergian dengan aman. Rupanya orang Jepang sangat terobsesi pada kacamata. Ya, memang tidak ada penjelasan khususnya sih. Mereka memakainya hanya untuk bersenang-senang. Kacamata hitam dan kacamata biasa merupakan aksesoris keren yang punya peranan penting untuk menunjang penampilan. Tapi biasanya, kacamata mereka dilengkapi dengan resep dokter, dan kebanyakan pemakainya penderita rabun jauh. Pengalaman saat memakai toilet umum bisa jadi hal menantangkan, tapi kalau di Jepang lain lagi ceritanya. Di kamar mandi selalu ada musik. Bidet juga sangat lazim di sana. Toiletnya berteknologi tinggi. Iya, ini serius. Malahan ya, lebih dari 80% rumah di Jepang punya toilet yang dilengkapi bidet. Alat ini super bersih dan hemat air. Cuma pakai 4 liter air. Kalau toilet biasa sih harus pakai sekitar 12 liter air. Kalau kamu seorang introvert dan suka piknik sendiri, Jepang paling cocok jadi destinasimu. Orang Jepang sangat memaklumi kok kalau kamu mau makan di luar sendirian. Para introvert yang mungkin kesepian bisa juga mengunjungi kafe khusus yang menyediakan jasa pelukan. Beberapa restoran di Jepang menyediakan air putih gratis. Biasalah ya, yang mengejutkan justru teh gratis. Pelayan biasanya membawakan teh tradisional saat si pengunjung menunggu pesanan. Inilah keunikan lain tentang restoran Jepang, jangan memberi uang tip karena bisa membuat mereka tersinggung. Pelayanan yang baik dianggap sebagai standar dan sudah termasuk dalam harga yang ditagihkan. Sudah, nikmati saja makananmu. Kalau sudah membahas soal makanan Jepang, aku jadi lapar. Mungkin sumpit jadi benda pertama yang terlintas di benakmu. Tapi sebenarnya cara makan orang Jepang lebih bervariasi. Tak apa-apa kok kalau kamu minum sup miso langsung dari mangkok. Kalau mangkoknya lebih besar serta berisi kuah, mie, dan bahan lain, langsung seruput saja ramennya. Orang Jepang suka menyeruput kok. Ada tips seputar hidangan Jepang nih. Kalau kamu kesulitan menggunakan sumpit, terutama saat makan nasi, angkat mangkoknya ke dekat mulut. Tapi kalau wadahnya terlalu besar, lebih baik jangan mengangkatnya. Kalau masih kesulitan juga, minta sendok saja, kecuali kalau kamu makan di restoran tradisional yang mewah. Harga buah di Jepang lumayan mahal, karena sebagian diantaranya diimpor dari jauh.
Petani lokal berusaha keras untuk menanam buah yang berkualitas baik. Karena itulah, harga buah persik bisa sampai 3.000 yen atau lebih dari 4 juta rupiah. Tapi bagaimana dengan apel yang seharga 300.000 rupiah? Memang agak mahal sih, tapi kan dicuci pakai madu dan dipetik langsung pakai tangan agar buahnya tidak rusak. Apel ini juga termasuk jenis yang terbesar di dunia. Ada yang beratnya mencapai 900 gram. Orang Jepang bisa makan nasi setiap saat, baik saat sarapan, makan siang, maupun makan malam. Sama seperti kita kan, makan belum afdol kalau belum pakai nasi. Makanan manis atau lebih tepatnya hidangan penutup mereka juga tidak benar-benar manis. Biasanya hidangan penutup tradisional Jepang terbuat dari kacang kastanya, teh matcha, atau tepung beras. Mereka juga bisa memasak beragam hidangan penutup seperti brownies, puding, dan kue coklat dari kacang khusus bernama azuki sebagai bahan utamanya. Menurut keyakinan orang Jepang, hidangan penutup yang tidak manis merepresentasikan kualitas yang baik. Makanan Jepang memang nyeleneh dengan paduan berbagai rasa pada bahan makanan biasa. Nah, kalau es krim bagaimana? Pilih saja rasanya, ada kentang, miso, wasabi, kecap, dan lain-lain. Bahkan ada yang lebih ekstrim lagi, es krim rasa daging kuda mentah. Bagi orang Jepang sendiri, rasa-rasa ini pun tak begitu lazim. Makanan nyeleneh lainnya, misalnya hotdog isi mie bukan sosis. Ada juga unagi cola atau semacam cola tambah belut. Belum cukup sampai di situ loh, tertarik dengan ramen bertabur choco chip? Rasanya pasti enak. Orang Jepang selalu melepas alas kakinya saat masuk rumah. Sandal mereka banyak sekali, termasuk sandal toilet. Jadi, jangan memasuki rumah mereka dengan bersepatu ya. Hal ini dianggap sangat tidak sopan. Di kebanyakan budaya, jabat tangan digunakan saat mereka memberi salam. Tapi orang Jepang melakukannya dengan membungkukkan badan. Semakin sering dan semakin rendah bungkukan seseorang, akan semakin besar rasa hormatnya. Tapi bungkukan yang terlalu rendah juga punya kelemahan loh, karena bisa dianggap menyinggung. Gestur ini bisa diterima di mana saja kok, di supermarket, tempat kerja, dan bahkan dengan sesama teman. Kadang kita sulit berkonsentrasi mengerjakan sesuatu saat sedang naik kereta. Suasananya terlalu berisik. Tapi di Jepang, konsentrasi penumpangnya tetap terjaga kok, meski di atas kereta. Jadi mereka tetap bisa bekerja. Mereka juga biasanya tidak mengangkat telepon saat di kereta. Meski begitu, orang Jepang tidak jadi pendiam setiap saat kok. Misalnya di bar, tempat yang sudah jadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari orang Jepang. Di sana suasananya sangat berisik. Oke, bentuk semangka bulat kan? Di Jepang tidak begitu. Para petani Jepang punya teknik khusus untuk menanam semangka kotak, yaitu dengan menanamnya di wadah khusus. Tujuannya agar semangka lebih mudah ditata di dalam kulkas. Tersedia juga bentuk lain, misalnya segitiga dan bentuk hati. Tapi kelemahannya, harga buah seperti ini sangat mahal. Di kereta api Jepang, kamu bisa mengatur kursinya dengan sangat mudah. Tempat dudukmu bisa kamu ubah jadi kotak kalau kamu bepergian dalam rombongan. Kamu juga bisa mengaturnya agar menghadap ke depan. Kalau kamu kurang menyukai penumpang di sebelahmu, putar saja kursimu. Kamu akan sulit menjumpai petugas kebersihan di Jepang karena para siswa harus membersihkan sekolahnya sendiri. Mereka juga menyiapkan bekal makan siang loh. Selain membersihkan sekolah secara rutin, mereka kadang membersihkan lingkungan di luar sekolah. Orang Jepang terus berinovasi. Salah satu penemuan terbaru mereka yaitu es krim anti leleh. Surga dunia kan? Saat sedang berjalan santuy di bawah terik matahari yang suhunya mencapai 30 derajat Celcius, kamu bisa menikmati es krim tanpa khawatir bajumu akan kotor terkena noda es. Rahasianya terdapat pada polifenol yang diekstrak dari stroberi. Bahan ini bisa tetap menyatukan minyak dan air, sehingga esnya tetap beku. Di Jepang, ada banyak sekali mesin penjual otomatis. Tanpa masuk toko pun, kamu bisa beli apa saja.
Mesin ini menjual berbagai produk makanan, roti kaleng, snack super pedas yang ditempeli peringatan di mesinnya, hingga mainan. Tapi orang Jepang lebih memilih snack yang ada di dalam toko daripada beli di mesin ini. Dulu, wanita Jepang justru menghitamkan gigi mereka, bukan memutihkannya. Warna hitam legam memang jadi semacam standar kecantikan mereka. Untuk menghitamkan gigi, mereka menggunakan serbuk besi yang dilarutkan dalam cuka dan ditambah bubuk teh. Terakhir, kalau orang Jepang sedang mengobrol dagangannya kepada calon pembeli, apa mereka bilang, "Hei, sini-sini, Takashimura?" Tentu saja tidak.